الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم الجنان وتوعد من عصاه بجحيم النيران. أحمد سبحانه وتعالى وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلامه وبركاته على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Masyaallah muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada momen yang sangat spesial selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memuji dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang sama-sama berbahagia. Bergelutnya seorang hamba dalam aktivitas dakwah dan menyebarkan kebaikan adalah sesuatu yang begitu mulia. Bahkan dia menjadi karakter manusia pilihan yang telah dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijalankan oleh para anbiya dan juga orang-orang yang saleh. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Jalan apa itu? Jalan dakwah. Aku mengajak kepada Allah, berdakwah di jalan Allah, berangkat dari dasar dan prinsip basirah atau ilmu. Dan itulah dakwah dengan ilmu merupakan jalanku dan jalan orang-orang yang menjadi pengikutku. Maka karakter lelaki yang hebat, karakter muslim sejati adalah yang tidak cukup menjadi penonton, tetapi keresahan yang hadir dalam jiwanya mendorongnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengomentari ayat yang dibacakan tadi, beliau mengatakan, la yakunu ar-rajulu min atba'in nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan hatta da'a ila ma da'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seseorang tidak akan dikatakan sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengikut yang sejati sampai dia berdakwah menyuruh kepada apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu berangkat dari basirah la an jahlin, dan bukan berangkat dari kebodohan atau kejahilan. Karena dakwah ini masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, terutama pada zaman ini di mana ilmu begitu dikerdilkan banyak orang. Tersebarnya kejahilan dan kemaksiatan di tengah masyarakat yang itu bisa mengancam agama dan juga mengancam orang-orang yang berpegang kepadanya, baik dia orang-orang yang melakukan pelanggaran maupun orang-orang yang berpegang kepada kesalehan. Olehnya itu ketika ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anahluk wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kami juga akan dibinasakan oleh Allah, akan dihancurkan, ditimpakan azab, malapetaka? Sementara di tengah kita masih ada orang-orang soleh, di sana ada orang-orang soleh. Maka beliau mengatakan, "Na'am, idza kathrul khabas." Ya, bahwa malapetaka
bencana itu akan datang meskipun banyak orang-orang saleh, ketika di situ tersebar berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan. Dan ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut, mewaspadai, khawatir dengan fitnah, dengan bencana, malapetaka, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi dia akan ditimpakan kepada seluruh manusia. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, dakwah adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu untuk kita perhatikan, karena dia adalah amalan yang besar dan pahalanya begitu luar biasa. Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa yang paling mantap, paling baik perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu seseorang mendapatkan hidayah berkat dakwahmu itu lebih baik nilainya daripada onta merah, kendaraan yang mewah ya, dan aset yang begitu berharga ya pada masa itu, dibandingkan dengan sesuatu yang bernilai dunia yang begitu tinggi nilainya, mahal harganya. Akan tetapi ternyata ketika ada orang yang mendapatkan berkah dari dakwah yang kita gencarkan, maka berarti kita mendapatkan keberuntungan yang begitu luar biasa. Namun perlu catat masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamasah atau semangat di dalam berdakwah bukan berarti membuat kita masa bodoh dan mengabaikan dari salah satu hal yang mesti dimiliki bagi seorang dai, yaitu hendaklah dia berdakwah berdasarkan ilmu, berdasarkan kebenaran. Entah ilmu dia peroleh lewat proses tafaqquh fiddin, mengkaji, mempelajari ilmu syar'i secara khusus, secara mendalam, ataukah dia dapatkan dengan cara bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah jika faktanya kamu adalah orang yang tidak mengetahui. Problemnya zaman sekarang, kita mendapatkan orang-orang yang modelnya at-tasaddur qabla ta'ahul, kepercayaan diri di atas rata-rata, hanya saja tidak melihat tentang bagaimana kompetensi dan kapasitas dirinya, sehingga berbicara pada persoalan yang begitu banyak, menyentuh berbagai disiplin ilmu, dan membahas perkara-perkara yang faktanya ternyata menyelisih daripada al-haq. Ilmu dikatakan ilmu kalau sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran, itu bukan dikatakan ilmu. Sesuatu yang ada di pikirannya, sesuatu yang ia baca, sesuatu yang ia dengarkan, tetapi ketika tidak sesuai dengan al-haq, maka tidak dikatakan sebagai ilmu, tetapi dikatakan sebagai kejahilan. Dan kejahilan itu semakin bertingkat ketika seseorang yang sebenarnya tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti, tetapi dia tidak merasa kalau dia faktanya merupakan orang yang tidak paham dan tidak mengerti. Maka ini termasuk di antara yang musibah yang menimpa banyak orang pada hari ini. Ketika fasilitas memang dimudahkan, ya setiap orang bisa berbicara. Ada forum-forum yang disediakan, apatah lagi lewat medsos. Ya setiap orang bisa menyampaikan apa yang ada di benaknya dan apa yang ada di pikirannya. Ditambah lagi ya ketika ada faktor-faktor yang bisa mendorongnya untuk mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan semangat. Ada faktor harta, ada faktor uang, para pemburu meta, ya para pemburu cuan, dan para pemburu orang-orang agar mendapatkan banyak like, agar mendapatkan begitu banyak pengikut, sehingga akhirnya terdorong untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat masyarakat muslimin, ketika orang berbicara tanpa didasari ilmu, maka itu adalah kejahilan. Dan ketika dia lakukan, maka berarti dia telah melakukan kesalahan, kejahatan kelas kakap yang diperingatkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halal wa hadza haram. Jangan sampai engkau mengeluarkan statement dengan lisanmu, ini halal,
seenak perutnya mengatakan ini halal, ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib. Yang dengannya engkau melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melakukannya dia tidak akan beruntung. Allah katakan mata qalil, mungkin ada kesenangan dia dapatkan. Ya banyak pengikutnya, dia populer, ya dipanggil di berbagai tempat. Ya kemudian mendapatkan bagian dari harta daripada apa yang telah ia sampaikan. Maka mungkin ada kesenangan yang dia rasakan, akan tetapi ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih baik di dunia maupun ketika dia harus mempertanggungjawabkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti kalau kita mau berdakwah harus sampai pada derajat alim, tidak seperti itu. Tidak, dan ini hal yang sangat sulit ya, terutama bagi kita untuk sampai pada derajat tersebut. Yang penting tidaklah kita melontarkan tersebut kecuali lewat proses entah tafakuh dan bertanya kepada para ahli, bertanya kepada ilmu, bukan cuma sekedar ya semangat saja agar meminimalkan resiko terjatuh di dalam penyimpangan atau terjadi kesalahan. Karena ada orang yang melontarkan statement ini halal pada sebenarnya haram, kemudian diikuti oleh orang-orang yang menontonnya, yang menjadi fansnya. Bahkan terkadang dia lebih dipercaya daripada orang-orang yang mengkritik atau memperbaiki daripada kesalahan tersebut. Jangan menjadi orang-orang yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul tokoh-tokoh, ya orang-orang yang dikenal, yang dijadikan sebagai pegangan perkataannya, fatwanya, ucapannya, ternyata faktanya fadollu wa adollu. Mereka adalah tokoh-tokoh yang jahil, tokoh-tokoh yang bodoh terhadap agama, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Sekali lagi, ini tidak menghalangi kita untuk berdakwah, apalagi pada zaman sekarang setiap orang dengan segenap kemampuannya sesuai dengan kapasitasnya untuk bagaimana mengajak berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang tidak salat. Bahkan kebanyakan orang di Indonesia itu tidak menjaga dari pelaksanaan salat 5 waktu. Jangan kita menyentuh hal-hal yang hal yang prinsip saja banyak orang terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu peran dan tanggung jawab yang besar dan dijalankan oleh setiap person. Maka masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala, maka bersemangatlah untuk berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diam dari kemungkaran, namun pada saat yang sama perlu untuk kita banyak mempelajari ilmu syar'i. Kalau kita melihat kompetensi kita masih pas-pasan dan kita semua ini mungkin di bawah pas-pasan, maka bertanyalah kepada para guru, ya bertanyalah kepada para masyayikh, bertanyalah kepada para ulama agar tidaklah kita membuat sebuah konten, tidaklah kita membuat sebuah postingan, melainkan kita bisa mempertanggungjawabkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi semangat kita dalam berdakwah. Karena ingat, dakwah itu bagi para pengusung yang sejati, dia adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Apatah lagi di sini adalah para tulabul ilm syar'i yang dia punya tanggung jawab. Dia punya peran besar di dalam berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Entah sekarang sambil berdakwah atau ketika dia lepas. Dia punya tanggung jawab yang besar dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dari orang-orang terbaik. Dan dakwah ini bagi pengusungnya, dia adalah hal yang begitu dekat dalam kehidupannya. Digambarkan dia bagaikan darah yang mengalir dalam tubuh, bagaikan roh yang mendesir dalam jiwa, bagaikan rindu yang membuncah dalam kalbu, bagaikan cinta yang bergetar dalam kehidupan. Sempitnya adalah kelapangan di akhirat dan perihnya akan menjadi kenikmatan di surga. Maka masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjaga rambu-rambu, di antaranya jangan sampai kita tasaddur qabla ta'ahul. Jangan kita tampil sebelum kita punya kapasitas, dan kalau kita masih awam dan semua kita adalah awam, maka tidaklah kita menyebarkan kebaikan, melainkan semuanya itu dengan keyakinan atau al-dhann al-ghalib bahwa itulah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimanapun kita berusaha, kita adalah manusia yang akan keliru. Kita pasti akan terjatuh pada kekeliruan dan kesalahan karena kedangkalan ilmu yang kita miliki. Maka jangan pernah malu untuk meralat kesalahan tersebut. Jangan pernah malu ketika ditanya, meskipun yang hadir ribuan orang, jangan
malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, barang siapa yang ditanya tentang suatu permasalahan dan dia tahu, maka jawablah. Jangan sembunyikan ilmu. Tapi kalau faktanya dia tidak tahu, dia nggak paham, dia belum mengerti, maka hendaklah mengatakan saya tidak tahu. Karena bagian dari ilmu yang diajarkan dalam agama, ketika faktanya seseorang tidak tahu, hendaklah dia mengucapkan perkataan saya tidak tahu. Dan seandainya saja dia merasa ini hak, setelah proses bertanya, duganya itu benar, ternyata di kemudian hari dia mendapatkan itulah penyimpangan, dia adalah kesalahan, maka jangan pernah malu untuk meralat dan memperbaiki dari kesalahan tersebut. Meskipun ada jejak digital, ya silakan menyampaikan klarifikasi, ya silakan menulis ya di konten yang dia sampaikan tentang apa yang mesti dia ralat. Ya meskipun tayangannya sudah ditonton oleh jutaan orang, karena ini menunjukkan tentang ketakwaan yang hadir dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dari para ulama kita. Saya ambil contoh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Muassis dari mazhab Syafi'i, ya, di antara mazhab terbesar yang ada di dunia. Kalau kita perhatikan tentang beliau, bagaimana kompetensi keilmuan yang begitu dalam sampai pada tingkatan mujtahid mutlak, memiliki kejeniusan, dia bukan pintar tapi kejeniusan, bahkan di atas rata-rata orang yang ada pada saat itu. Beliau ketika masih kecil, 7 tahun sudah hafal Quran. 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Kemudian memiliki tingkat kefasihan lebih tinggi daripada tempat dia mengambil ilmu ketika di Huzail. Dia memiliki kefasihan yang begitu luar biasa ketika membacakan, ketika berbicara, membaca Al-Quran dan menyampaikan hadis Nabi SAW yang membuat begitu banyak orang terkesima. Pada zaman itu yang banyak ulamanya, banyak orang ahli, tapi ketika ilmu tentang bahasa Arab begitu tinggi. Begitu pula ketika masih kecil saja, belum balik, dia telah menghafalkan nasab satu kampung dari orang-orang Huzail. Dia mengetahui tentang budaya orang Arab. Pada usia 15 atau 17 tahun, dia telah diangkat sebagai seorang mufti. Namun tidak pernah puas, dia mengambil ilmu dari Imam Malik di Madrasatul Hadis. Kemudian mengambil mazhab Auza'i, mengambil mazhab Lais bin Sa'd dari murid-murid nomor satunya. Kemudian setelah itu pengembarannya berlanjut ke Madrasatul Ra'yi yang saat itu dipimpin oleh ashab Abi Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian mulailah dia menulis dalam waktu yang panjang, baru dia berani untuk membuat tulisan ketika dia berada pada periode kedua di Baghdad. Itu pun juga ketika ia sampai di Mesir, maka dia minta kepada muridnya untuk menarik kitab yang telah disebarkan di Baghdad, ya, kitab Ar-Risalah Al-Qadimah dan kitab Al-Hujjah sebagaimana istilah muridnya. Ketika sampai, padahal kekeliruannya tidak banyak, mungkin juga bukan salah, tapi menganggap kayaknya ada yang lebih rojih, ada yang lebih kuat, maka dia tidak malu-malu meminta kepada muridnya untuk menarik apa yang telah dia tulis dan kemudian mendatangkan karya yang baru. Bahkan ketika dia minta kepada muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi untuk menyebarkan agar dia meriwayatkan kitab Ar-Risalah Al-Jadidah ya di Mesir, maka dia murojaah sebanyak 30 kali. Rabi membacakan sampai lebih 30 kali. Kemudian Rabi mengatakan tidaklah setiap kali dikhatamkan kitab dibaca melainkan semuanya ada koreksinya. Ya, ada koreksinya sampai beliau mengatakan ya Allah an yakuna. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin ada kitab sahih ghairu kitabi, ada kitab yang maksum dari kesalahan melainkan kitab Al-Qur'anul Karim. Setinggi itu ilmu beliau, akan tetapi beliau tidak malu untuk merujuk kepada kebenaran, apatah lagi dengan orang-orang yang ilmunya sangat dangkal ya seperti yang kita berada di dalamnya. Maka para tulabul ilmu syar'i, luangkan waktu yang ada untuk bergelut dengan ibadah dalam menuntut ilmu syar'i untuk bisa mengangkat kejahilan plus kesombongan pada diri kita dan juga mengangkat kejahilan dari orang lain. Dan mudah-mudahan saja dakwah kita memberikan keberkahan untuk negeri ini sehingga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kembali kepada jalannya dan beribadah di jalannya sehingga kemaslahatan umat itu akan terrealisasi di dalam kehidupan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa azimi lutfi amtinani wa salatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Masyaallah muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan secara khusus ya kepada para penuntut ilmu syar'i untuk mengeluarkan segala kemampuan dan potensinya di dalam menuntut ilmu syar'i dan berupaya untuk memanage waktu secara baik. Maka gunakanlah waktu terbaiknya yang paling mahal untuk bagaimana mendalami ilmu, menghafalkannya, menjaganya dan memurojaah daripada ilmu-ilmu tersebut. Mungkin sekarang kita belum merasakan manfaatnya, belum kita rasakan, melainkan dia hanya ada pada diri kita. Tetapi ingat, dia adalah permata yang begitu bernilai, begitu mahal. Kapan kita bisa menjaganya dan bisa mengembangkannya, kemudian memiliki metode belajar yang benar, maka insya Allah keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan pada diri kita. Di samping itu, ya perbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu penyebab ya seorang itu malas dalam menuntut ilmu syar'i dan dicabut keberkahan ilmunya ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Malik memberikan pesan ya kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan pada dirimu cahaya, maka jangan padamkan cahaya tersebut dengan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarilah hal-hal yang bisa menghalangi kita dari ilmu. Fokus dalam tahsil al-ilm, memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar, dan berupaya untuk menggerakkan jiwa kita, raga kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana isyarat Ibnu Hajar, seorang yang hebat itu, terutama laki-laki yang hebat, rajin ibadah, giat untuk ilmu syar'i, aktif dalam berdakwah dan amanah serta bertanggung jawab. Maka malah kita menundukkan hati kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membimbing kita kepada jalan-jalan kebaikan dan menyelamatkan diri kita dari berbagai macam jalan keburukan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa isbatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbitna ilaika ghairu maftunin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.